Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan saya, Abdullah Idofi, dalam program S-Buah, sharing bulan penuh berkah di bulan suci Ramadan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di episode kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita bisa mendatangkan keberkahan, baik untuk diri kita maupun untuk orang sekitar kita. Tentu di bulan suci Ramadan ini sudah sewajarnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan teringat di dalam Quran surat Az-Zalzalah, Allah berfirman dalam ayat 7 dan 8-nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah yang artinya setiap kebaikan yang kita lakukan meskipun itu seberat zarah, maka Allah akan balas. Dan setiap keburukan yang kita lakukan meski itu seberat zarah, Allah akan balas. Artinya kita harus memilih. Apakah kita akan lebih banyak berbuat keburukan atau justru kita akan lebih banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena keduanya pasti akan Allah balas. Nah, lalu ketika kita berbuat kebaikan, bagaimana caranya agar kebaikan itu bisa mendatangkan keberkahan untuk diri kita dan juga untuk orang sekitar kita? Ada 3. Yang pertama, ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Kadang kan kita selalu berbuat kebaikan untuk orang lain, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Coba buatlah sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Mungkin contohnya ketika kita sudah punya planning atau rencana untuk melakukan kebaikan, maka segerakan. Karena kalau tidak disegerakan, biasanya nanti lupa. Nah, ketika menyegerakannya itulah berarti kita sedang mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Memulai kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulailah dari hal yang terkecil. Kebaikan. Misal ketika kita melihat duri, paku di jalan, kemudian kita singkirkan, ya. Supaya apa? Supaya orang tidak celaka, tidak terkena duri tersebut. Kemudian yang ketiga, mulai dari saat ini. Mulai dari sekarang. Jangan menunggu hari esok. Saya selalu punya moto bahwa jika kamu memiliki niat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka lakukan hari ini. Jangan pernah menunggu hari esok. Kenapa? Karena kan setiap manusia itu pasti merasakan kematian. Kita nggak tahu ajal kita kapan. Maka ketika ada niat untuk melakukan kebaikan, jangan dinanti-nanti. Supaya kebaikan itu bisa berefek untuk diri kita. Atau ketika ada niat untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan dibesokin, mulai dari sekarang. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti. Kita belum sempat berbuat kebaikan, tapi ajal sudah lebih dulu mendahuluinya. Maka daripada itu, lakukan 3 hal ini, insya Allah akan mendatangkan keberkahan untuk diri kita dan untuk sekitar kita. Kunci yang paling utama adalah kalau pengen kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, jangan sekalipun kita libur atau lupa untuk melakukan kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana amal solehnya nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat 3 hal ini. Sampai bertemu di S-Buah selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.